Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Social fund ini merupakan dana sosial yang memang itu dicanangkan oleh lembaga ataupun program-program kemasyarakatan yang bertujuan pada dasarnya itu adalah untuk mengurangi kemiskinan. Namun bukan hanya kemiskinan yang ingin dikurangi, tapi kesadaran orang kaya dalam berdonasi. Hari ini banyak orang kaya tapi tidak sadar berdonasi. Nah, kenapa banyak orang kaya yang tidak mau berdonasi? Dikarenakan pada saat mereka lagi miskin, mereka punya prinsip seperti ini, Barudi. Saya nggak akan donasi dulu, tunggu kaya. Padahal berdonasi itu tidak mesti menunggu kaya. Berdonasi itu kapan saja dan harus di mana saja. Nah, inilah sebuah kesalahan pada diri kita hari ini pada saat kita ingin berdonasi itu pada saat kita sudah mempunyai lebih. Padahal memberi itu bukan dikarenakan karena lebih, karena kita memberi itu adalah karena cinta. Ini sebenarnya yang harus ditanamkan di dalam seluruh jiwa masyarakat, khususnya di Kota Laut Semawe. Maka kita sangat membutuhkan adanya lembaga-lembaga sosial yang memang bergerak untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghidupkan perekonomian di berbagai macam sektor, dan sumber pembiayaannya itu adalah dari dana sosial. Nah, salah satu dana sosial yang menjadi sebuah brand makingnya hari ini itu adalah crowdfunding. Nah, crowdfunding itu kalau diterjemah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah sedekah 1.000 sehari. Nah, itu sangat efektif sebenarnya. Dan gerakan seperti ini tidak pernah kita menyadarkan secara dini. Seharusnya kita masuk ke sekolah-sekolah mulai dari TK, ya kan, SD, SMP, SMA. Mereka harus mempunyai tabung kelas. Tabung kelas 1.000 sehari. Nanti semua itu akan kita kumpulkan dan akan kita bangun proyek apa? Proyek untuk susu kambing di Kota Laut Semawe. Itu dia. Setelah selesai satu proyek, maka kita akan beralih dengan proyek yang lain. Maka di dalam Al-Quran itu sendiri diingatkan kita bahwasanya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai dari satu kegiatan, aktivitas, amal, maka beralihlah. Istirahatnya itu dengan beralih dengan aktivitas yang lain. Itu dia sebenarnya yang memang harus tertanam di dalam jiwa kita, sehingga kita itu tidak pernah istilahnya relax. Jadi apa sekarang kebutuhan Kota Laut Semawe? Tadi barusan Pak Wali mengamanahkan bahwasanya UMKM itu harus hidup di Kota Laut Semawe. Nah, hal yang paling menarik lagi pada saat hari ini kita tidak punya rumah produksi untuk UMKM. Tidak ada rumah packaging. Tidak ada rumah marketplace-nya. Nah, seharusnya kita harus mempunyai semua lini tersebut untuk apa? Untuk UMKM kita naik kelas. Nah, jangan cuma kelasnya tingkat desa, tapi kelasnya itu sudah bisa mencapai go nasional. Atau paling tidak tahun pertama kita akan menapak kelas kita itu untuk kelas Aceh aja lah. Nah, sekarang apa yang menjadi ciri khas Kota Laut Semawe? Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita, dan kita sudah pernah membina dan ada beberapa UMKM yang sangat menakjubkan itu. Pada saat kita mendata ternyata ada 6.000 UMKM. 6.000 UMKM yang ada di Kota Laut Semawe. Cuman sayangnya di antara mereka itu ada yang belum punya izin. Ada yang belum punya sertifikasi halal. Nah, alangkah lebih baik pada saat ini kita akan mendesain seluruh katakanlah setiap kecamatan itu satu UMKM yang akan kita desain dari hulu ke hilir. Jangan semuanya rebutan. Begitu UMKM-nya udah bangun, semua rebutan mengklaim itu adalah UMKM binaannya. Sehingga yang akan mendapatkan bantuan cuma UMKM tersendiri itu aja. Nah, ini yang paling bahayanya, tradisi klaim yang hanya ingin mendapatkan nama tapi tidak mau menginisiasi
dari awal hingga akhir perjalanan sebuah produk tersebut. Nah, salah satu solusi yang memang itu bisa kita lakukan itu adalah dengan dana social fund tersebut. Kita akan mendirikan beberapa lembaga sosial, misalnya seperti kita ceritakan tadi, ada UMKM Center untuk Kota Lok Sumawe. Di UMKM Center tersebut mempunyai rumah produksi. Berapa banyak hari ini orang-orang pengusaha misalnya katakanlah jualan mie, mereka itu harus memproduksi misalnya secara pribadi. Tidak ada alat produksinya. Nah, dengan adanya rumah produksi tersebut, mereka bisa memproduksi di situ dan itu akan menghasilkan income bagi social fund tersebut. Ini sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan sehingga sektor ekonomi real itu akan betul-betul meningkat. Dan ini akan menyerap tenaga kerja. Bayangkan kalau seandainya satu produsen mie itu bisa mempekerjakan orang 5, maka berapa sudah terserap tenaga kerja. Dan ini harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Sektor A telah berhasil mempekerjakan 5 orang. Sektor B sudah berhasil mempekerjakan 2 orang, misalnya seperti itu. Nah, selama ini kita tidak pernah melapor bahwasanya kita telah telah memberikan kontribusi yang real terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Lok Sumawe. Jadi kalau untuk mengumpulkan pundi-pundi dana fundingnya untuk membantu hal-hal positif di Kota Lok Sumawe ini, itu lebih fokusnya kalau kita lihat kondisi itu di arah mana? Di daerah semuanya ini bisa, tapi kita memerlukan pemetaan terlebih dahulu. Contoh misalnya untuk Banda Sakti itu tentu yang paling cocok bagi kita untuk kita terlibat langsung itu adalah untuk jasa. Misalnya jasa untuk menghasilkan souvenir. Betul. Nah, hari ini kan Lok Sumawe itu kan tidak ada gantungan kunci Lok Sumawe yang hasil hasil craft, hasil tangan dari para pengrajin. Coba dong buat kita desain dengan bagus, misalnya ada gantungan kunci yang bernama Lok Sumawe dengan ciri khas Acehnya, misalnya dengan apa, misalnya. Udah kita berdayakan setiap rumah tangga akan memproduksi itu dan itu akan kita tampung. Dan itu akan kita jual. Cara jual yang paling mudah itu setiap anak sekolah masuk pertama akan diberikan gantungan kunci tersebut dan mereka harus bayar maksudnya. Itu dia. Atau pensil. Nah, pensil kita harus mempunyai rumah produksi yang bisa menghasilkan pensil souvenir Lok Sumawe. Pensilnya tertulis di situ. Nah, hal-hal seperti ini terlihat kecil, tapi itu merupakan kebutuhan yang memang pokok dan dasar. Dan itu terus berjalan. Dan terus akan berkesinambungan. Sustainability-nya itu akan nampak. Selama masih sekolah kan? Selama masih ada orang sekolah, selama masih ada orang perlu nulis dengan pensil, ya kan? Maka kita memilih segmen-segmen seperti itu. Dan ini kan hanya perlu sentuhan aja. Sentuhan istilahnya dari pensil yang masih polos, perlu diberikan sentuhan-sentuhan sehingga dia itu menjadi sebuah keunikan Kota Lok Sumawe. Jadi sempat kita ngobrol juga soal UMKM di Lok Sumawe ini. Ada beberapa keluarga yang kurang mampu dilatih oleh UMKM di Lok Sumawe. Katanya baru-baru ini tentang kekarah, Ustaz. Tentang bagaimana cara memproduksi kekarah dengan suasana baru. Artinya ya dengan bermacam cita rasa. Nah, kalau ini terus diberdayakan oleh pemerintah Kota Lok Sumawe tentang kekarah ini, pundi-pundi yang untuk bisa juga membangkitkan gairah ekonomi Islam ini seperti apa, Ustaz? Sangat luar biasa. Contoh Bang, dulu kan kalau kita lihat kekarah kan sebesar ini. Betul. Kita sudah pernah merubah mindset kekarah itu. Jadi mungil dia. Kekarah mungil ini diproduksi di salah satunya oleh PHI. Nah, mereka yang membina dan ini belum sampai kepada taraf yang bernama toppingnya. Betul. Masih dalam bentuk yang polos. Dan yang menariknya, dan ini harus dipromosikan, dia memproduksi kekarah itu dengan bahan baku yang olahan sendiri. Mulai dari tepungnya, digiling sendiri semuanya. Nah, ini yang membuat sebuah keunikan. Sehingga kalau seandainya kita bisa memastikan produksinya dari hulu ke hilir untuk satu produk itu akan menambahkan berbagai macam income. Dan ini sebenarnya yang perlu kita lakukan. Katakanlah rumah A itu akan menghasilkan kekarah dengan toppingnya coklat. Betul. Rumah B akan menghasilkan topping kekarahnya dengan green tea. Betul. Nah, jadi nanti rumah yang lain itu adalah rumah packagingnya.
Nah, semua rumah ini akan bekerja di rumahnya masing-masing, tapi mereka akan mendapatkan income, akan meningkatkan kualitas pendapatan rumah tangga mereka. Ini sebenarnya yang memang kita harus galakkan, yang harus kita tumbuhkan perekonomiannya, sehingga kehidupan di rumah tangga pun juga tidak akan kacau balau. Nah, kehidupan rumah tangga juga akan terjaga, dan mereka juga akan mendapatkan income dari pekerjaan yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Iya, salah satu langkah pemerintah loh semuanya juga untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim. Betul, betul sekali. Jadi kalau setiap rumah tangga itu sudah mempunyai income seperti itu ya, sungguh luar biasa. Bahwasanya rumah tangga itu akan akan meningkat pendapatannya. Dengan syarat itu harus dipublikasi, Bang. Betul. Selama ini orang yang sudah dapat bantuan seperti itu tidak pernah diupdate, tidak pernah dinyatakan, tidak pernah disampaikan bahwasanya dia telah yang dulunya punya pendapatan katakanlah misalnya cuma 800.000, dengan ada usaha ke arah tersebut dia sudah mempunyai pendapatan sampai dengan 2,5 juta, maka itu sudah gapnya itu sudah sangat sudah sangat bagus. Jadi kalau di Kota Lok Sumawa ini, kalau dari segi mendongkrak untuk kebangkitan ekonominya, bisa dari sektor seperti itu? Bisa sektor seperti itu, dan sumber pembiayaannya seperti kita katakan tadi, yaitu dari social fund, dari dana-dana sosial. Dana-dana sosial ini bisa dibuat dengan lembaga tersendiri ataupun melalui Baitul Mal. Nah, itu dia. Kalau misalnya sumbernya itu kan dari sedekah, dari wakaf, dan dari zakat. Nah, kalau misalnya zakat kan memang sudah ada asnaf yang menerimanya. Kalau wakaf dan sedekah kan masih bebas, masih terbuka peluangnya. Dan itu masih sangat memungkinkan bagi para pelaku usaha akan mendapatkan suntikan dana secara dua mekanisme tersebut. Hingga mereka bisa beroperasi sendiri dan memberdayakan buat yang lain lagi. Betul. Gitu, Oke. Baik Ustadz, waktu sholat maghrib kita pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Ini apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan dana funding untuk kebangkitan ekonomi syariah daerah kita, Ustadz? Yang pertama adalah terus berdonasi. Berdonasi, dan orang yang diberikan donasi ini agar dapat menggunakan dana tersebut secara amanah. Jangan dianggap ini adalah hibah cuma-cuma. Dan mereka juga semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Kalau rasa ini tumbuh dari orang yang berdonasi untuk semangat berdonasi, dan orang yang menerima donasi akan menjalankan amanahnya, maka ini akan tumbuh perekonomian di Kota Lok Sumawa yang tercinta ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.